Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk ke hadirat-Nya. Sebelum kita masuk ke dalamnya, dengan kasih Kristus, Mama Sis akan pimpin kita dalam doa. Izinkan untuk kami memuji dan meninggikan Engkau, sebab kami tahu hidup kami karena Engkau yang menebusnya. Izinkan kami datang kepadamu saat pagi hari ini, karena kami tahu Engkaulah sumber kehidupan kami. Ampuni segala dosa, kesalahan, pelanggaran kami ya Tuhan. Kuduskan kami sebab Engkau Allah yang Maha Kudus, Engkau Allah yang Maha Suci. Setiap kami hamba-hambamu, seluruh pelayanmu, seluruh anak-anakmu yang datang ke tempat ini, bahkan setiap hamba-hambamu yang dari rumah, mereka ikut merasakan hadirat Tuhan. Biarlah pengampunanmu turun atas setiap kami. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami, sebab sebagaimana janji firman-Mu, Engkau tidak akan meninggalkan kami yatim piatu sampai pada akhir zaman. Oleh sebab itu biarlah kami puji Engkau, kami agungkan dan kami tinggikan Engkau. Kami ada di tempat ini karena kami sangat membutuhkan Tuhan. Kami tidak bisa sendiri, kami tidak mampu berjalan sendiri. Kami butuh Engkau ya Tuhan. Kami membutuhkan Engkau Roh Kudus. Dan hari ini izinkan kami memperingati hari Pentakosta pencurahan-Mu. Dan biarlah setiap kami, seluruh anak-anakmu yang ada di ruangan ini, yang ada di rumah masing-masing akan dipenuhi kembali dengan kuat kuasa Roh Kudus. Yaitu di hari Pentakosta yang kami rayakan hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan setiap kami disegarkan kembali, dipenuhkan kembali. Sehingga kehidupan kami yang mungkin mulai suam-suam akan dibangkitkan kembali. Kehidupan kami yang mulai merasakan hambar akan dipermanis kembali oleh Engkau. Dan kehidupan kami Tuhan yang tidak layak Engkau akan memurnikan dengan kuat kuasa-Mu. Mari Roh Kudus, bekerjalah Engkau lebih dan lebih lagi atas setiap pribadi yang ada saat pagi hari ini. Dan biarlah kehendak-Mu saja yang jadi atas setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya pengurapan yang datang daripada-Mu telah turun atas kami. Dan biar kami pakai itu untuk menjadi berkat, menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Dan boleh memuliakan Engkau. Izinkan kami menyerahkan setiap hamba-hamba-Mu yang akan melayani saat pagi hari ini. Apapun yang menjadi bagian pelayanan kami Bapa, biarlah kuat kuasa Roh Kudus akan memenuhi kami, akan melayakkan kami. Sehingga apa yang kami lakukan benar-benar berkenan kepada-Mu. Dan biar setiap firman, ayat yang kami akan dengarkan itu akan merupakan Tuhan Yesus isi hati-Mu yang akan menuntun kami, membawa kami lebih lagi mengenal Engkau. Kami juga menyerahkan seluruh jemaat yang tengah dalam perjalanan. Biar perlindungan dan penyertaan-Mu ada dalam setiap mereka. Boleh berjumpa bersama dengan kami di tempat ini. Bersama-sama memuliakan Engkau. Kami menyerahkan Tuhan setiap pemimpin-pemimpin gereja. Pak Rubin Adi, Pak Sudi Dharma, Papa Gembala dalam Tuhan kasih-Mu. Biar Kau akan memakai hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Untuk menjadi saluran berkat-Mu, menyatakan kemuliaan dan isi hati-Mu atas setiap kami. Sehingga dibawa kami menjadi serupa dengan Kristus. Bahkan pemimpin bangsa kami Pak Jokowi, Pak Amin, kami menyerahkan setiap provinsi yang ada, setiap kabupaten, kota, madya, setiap kecamatan, desa, kelurahan, setiap pemimpin-pemimpin yang ada di dalamnya. Kami percaya Tuhan pakai untuk menjadi saluran berkat-Mu, menyatakan kepemimpinan-Mu atas kami. Dan kami percaya
setiap pemimpin kami, pemimpin yang Engkau pilih dan Engkau perlengkapi. Tak lupa kami menyerahkan saudara-saudara kami dalam tangan kasih-Mu. Baik Ibu Mesia, menyerahkan Ibu Tuti yang ada di Ngancar, menyerahkan Ibu Tuti yang ada di Sumberasri. Hamba-Mu berdoa dan menyerahkan dari keluarga Bapak Jono Suminto dalam tangan kasih-Mu. Biar tangan-Mu sendiri akan turun atas mereka. Kami sedang diperhadapkan pada kemustahilan, tapi kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Oleh sebab itu dari tempat ini kami berdoa, biar di tempat mereka masing-masing terbaring, tangan-Mu akan turun Tuhan. Engkau sendiri akan turun tangan campur tangan, membuat yang mustahil menjadi mungkin, sehingga dunia boleh melihat Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus adalah Allah yang hidup, Yehova Rafa, Allah yang menyembuhkan. Bahkan setiap anak-anak-Mu yang ada di rumah-rumah yang sedang sakit, Bapa, sentuhan kasih-Mu akan menjamah mereka sehingga mereka boleh kembali bangkit, mereka sembuh dan memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih sekali lagi kami berdoa, kami serahkan dalam tangan-Mu dan kami percaya karena Engkau bertahta di atas tempat ini, atas puji-pujian kami, maka kami akan bersorak-sorai bagi Engkau ya Allah yang hidup, yang mengajari kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Haleluya Yesus. Mari kita siapkan hati kita. Kita yakin dan percaya hadirat-Nya akan memenuhi tempat ini. Dia tidak memilih orang-orang khusus untuk masuk ke hadirat-Nya. Dia mempersilahkan setiap orang masuk ke dalam hadirat-Nya. Maka dari itu, mari kita siapkan hati kita layak masuk ke dalam hadirat-Nya. Amin. Yesus, terima kasih, terima kasih. Terima kasih Yesus. Roh-Mu tercurah atas kami pagi hari ini ya Bapa. Kuasa mujizat-Mu akan terjadi di tempat ini. Amin. Kami terima itu, kami terima Yesus. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Amin. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat
rasakan kasih-Mu ya Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat-Mu Bapa terjadi atas kami. Kami terima kuasa-Mu Tuhan. Curahkanlah, curahkanlah kuasa-Mu Yesus. Kami terima. Haleluya, haleluya. Yesus, terima kasih, terima kasih buat kuasa-Mu, buat anugerah-Mu, buat pemulihan atas kami. Bapa, terima kasih. Haleluya, haleluya. Engkau Allah yang layak disembah, Allah yang layak ditinggikan, Allah yang layak menerima segala pujian, Allah yang berkuasa, Allah yang melakukan segala perkara. Amin. Segala permasalahan kami yakin dan percaya pagi hari ini oleh kuasa-Mu kami dimenangkan, kami dibebaskan, kami dimenangkan atas perkara-perkara kami. Yesus, kami mau terima, kami mau terima, kami mau terima. Curahkan kuasa-Mu Yesus. Haleluya, haleluya. Yesus, Bapa, curahkanlah, curahkanlah Yesus. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini.
kuasa-Mu Tuhan, mujizat. Sekali lagi nyanyikan dengan lebih sungguh lagi. Dia mau curahkan, Dia mau curahkan untuk kita. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Berikan tepuk tangan yang paling biasa bagi Allah kita. Haleluya, kami siap Bapa, kami siap masuk lebih lagi dalam hadirat-Mu. Haleluya, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Amin, amin. Yang siap memuji nama Tuhan bisa angkat tanganmu. Haleluya, haleluya. Pagi hari ini api kemuliaannya tercurah atas kami. Benar, api kemuliaannya tercurah atas kita semua. Haleluya. Dengarkanlah suara Nabi memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi, datang untuk menyembahnya. Dengarkanlah suara Nabi memanggil semua umatnya, Gereja Tuhan bersatu ini mengangkat tinggi bajunya, bersiap maju jangan lengah. Yesus Panglima kita, gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja segala raja. Dengarkanlah suara Nabi memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi, datang untuk menyembahnya. Dengarkanlah suara Nabi memanggil semua umatnya, Gereja Tuhan bersatu ini mengangkat tinggi bajunya, bersiap maju jangan lengah. Yesus Panglima kita, gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari
Raja, beritakan pada dunia bahwa Dia adalah Raja. Api kemuliaannya telah tercurah atas kita semua. Sebab itu, sebab kami akan menjadi satu Tuhan. Roh kami akan menjadi satu. Gereja Tuhan akan dibangkitkan. Amin. Satukanlah roh kami ya Tuhan. Satukanlah roh kami ya Tuhan. Bergandeng tangan kami semuanya. Dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu. Curahkanlah roh-Mu atas kami. Kami ya Tuhan, bergandeng tangan kami semuanya. Dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu. Curahkanlah roh-Mu atas kami. Roh tercurah dari surga, bumi bersuka cita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa akan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Bergandeng tangan kami semuanya. Dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu. Curahkanlah roh-Mu atas kami. Roh tercurah dari surga, bumi bersuka cita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Nyanyikan sekali lagi. Roh tercurah. Dari surga, bumi bersuka cita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, Gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Dialah Yesus Tuhan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu masih semangat? Bapak Ibu masih semangat? Haleluya. Roh Allah telah tercurah atas kita semua. Sebab itu kita tidak mungkin merasa lelah. Kita mau bekerja di ladangnya Tuhan. Kita persiapkan ladangnya Tuhan. Amin. Kita yakin dan percaya ketika ladang itu telah kita siapkan, benih yang dari Tuhan akan diberikan kepada kita. Amin.
Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang bertumbuhan, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Amin. Amin, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Haleluya, haleluya. Sekarang kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan sebagian dari firman-Nya. Mengalirlah Roh Kudus di tempat ini. Mengalirlah, memulihkan setiap kami anak-anak-Mu.
kuasa Roh Kudus mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh Kudus di hatiku, di hatiku mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh Kudus di hatiku, di hatiku. Angkat kedua tangan saudara lebih tinggi dari kepala saudara. Mengalirlah kuasa, rasakan Roh Kudus sedang mengalir dan menempati hati saudara begini. Rasakan dan nikmati itu. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh Kudus di hatiku. Kita sembah Dia. Izinkan Tuhan dalam bentuk roh bekerja memulihkan kita pagi ini. Angkat suaramu dan katakan, Roh Kudus, ini aku. Katakan, Roh Kudus, penuhi hatiku. Roh Kudus, diam menguasai hidupku. Terus saudara berdoa, minta. Haleluya. Oh Yesus. Roh Kudus penuhi kami. Roh Kudus penuhi kami. Penuhi kami. Mengalir dan memenuhi kami pagi ini. Roh Kudus, kami izinkan Engkau masuk bertata dalam hati kami. Yesus. Makasih Roh Kudus. Makasih Tuhan. Haleluya.
Ini zamanmu Roh Kudus. Ini saatnya Engkau bertindak, membimbing kami. Ini saatnya kami membuka hati kami. Kami izinkan Engkau bekerja dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Kami siapkan hati kami. Kami siap untuk terima kebenaran firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya berkata bersama, amin. Silakan duduk. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat menikmati persekutuan kita bersama pagi hari ini, dan kita akan sama-sama membuka hati kita untuk kita terima kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, tepat hari ini setelah Tuhan Yesus naik ke sorga, maka terjadi hal yang luar biasa yang boleh dialami oleh murid-murid, khusus orang percaya pada waktu itu, yang akhirnya kita kenal dengan hari Pentakosta. Hari 50 setelah dia bangkit, dia ada bersama-sama dengan murid-muridnya selama 40 hari. Pada hari ke-40 dia naik ke surga, dan hari yang ke-50 dia mencurahkan Roh Kudus-Nya. Ada kurang lebih 120 murid yang taat kepada Tuhan. Mereka tinggal di Yerusalem, di salah satu tempat, dan Alkitab mengatakan pada saat mereka sedang berdoa, bersih hati dan berdoa, maka Roh Kudus itu turun dan memenuhi 120 murid itu, dan akhirnya ada hal-hal besar yang terjadi dalam kehidupan orang-orang percaya pada waktu itu. Baik, kita akan buka Alkitab kita dan kita akan baca bersama-sama. Nanti saya minta tolong Ibu Paulus untuk mempersiapkan diri. Tolong linknya diantarkan. Kisah Rasul pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan 13. Kisah para Rasul pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. Bagilah baca 1 sampai 5 saja ya. Tapi kita catat 1 sampai 13. Kisah para Rasul pasal yang kedua ayat 1 sampai yang ke-5. Demikian firman Tuhan dengan judul perikop Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan nampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ya, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, pagi ini saya akan memberikan tema, yaitu pekerjaan Roh Kudus dalam hidup orang percaya. Jadi saya kembali ke belakang sebentar, saya ingin jelaskan kepada saudara bahwa pada saat pertemuan terakhir antara Tuhan Yesus dan murid-muridnya, dia katakan kepada mereka, jangan kamu tinggalkan Yerusalem sampai kamu dipenuhi dengan Roh Kudus. Bapak Ibu tolong tangkap ini sebagai sebuah peristiwa yang begitu menggembirakan, satu peristiwa yang begitu penting, karena
kita lihat bahwa pencurahan Roh Kudus itu adalah salah satu bukti bahwa Allah atau Tuhan itu bertanggung jawab atas janjinya kepada saya dan saudara yang percaya kepadanya. Yang percaya katakan amin yang keras. Saya ulangi. Hari Pentakosta atau hari pencurahan Roh Kudus merupakan sebuah bukti tanggung jawab daripada Tuhan. Di mana dia naik ke surga dan dia katakan, aku tidak akan pernah meninggalkan kamu seorang diri atau yatim piatu. Tetapi aku akan mengirimkan penolong yang lain, yaitu Roh Kudus untuk menyertai saya dan saudara yang percaya kepadanya. Artinya begini Bapak Ibu, kita hidup pada satu zaman di mana kita patut bersyukur kepada Tuhan. Kita hidup di satu masa di mana Roh Kudus bekerja dengan begitu leluasa karena pembuktian tanggung jawab Tuhan kepada setiap orang percaya dan itu digenapi. Dan Tuhan tidak pernah membiarkan saya dan saudara berjalan sendiri, tetapi Dia akan bekerja, Dia akan memberikan sebuah kekuatan kepada kita. Ada hikmat yang Tuhan berikan kepada kita, sehingga kita ngambil sebagai posisi orang percaya. Kita izinkan Roh Kudus bekerja, nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Nah pagi ini saya akan bagikan kepada saudara tentang apa saja pekerjaan Roh Kudus bagi orang percaya. Yang pertama kita akan lihat Kisah Rasul pasal yang keempat ayat 8-13. Mbak Gila. Kisah para Rasul pasal yang keempat ayat 8-13. Pekerjaan pertama dari Roh Kudus dalam pasal ini. Kisah para Rasul pasal yang keempat ayat 8 sampai yang ke-13, demikian firman Tuhan. Maka jawab Petrus, penuh dengan Roh Kudus, hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua. Jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada seorang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus, orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri, namun ia telah menjadi batu penjuru. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Ya, terima kasih. Bapak Ibu, kita tangkap beberapa hal di sini. Tapi saya coba ngambil satu saja. Dikatakan apa sih pekerjaan Roh Kudus buat orang percaya yang membuka hati, dipenuhi oleh Roh Kudus, apa yang akan dikerjakan oleh Roh Kudus lewat saya dan saudara. Ayat yang ke-13, ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Yang pertama, Roh Kudus akan memberikan keberanian dan kekuatan kepada kita untuk dapat mengambil sebuah keputusan yang benar. Mari kita tangkap sesuatu pada saat pagi ini. Apa sih pekerjaan Roh Kudus? Ada banyak sekali, kemarin Robo saya bagikan tentang tugas Roh Kudus, itu ada sebagai penolong, Parakletos. Saya dapat 3 hal kemarin Robo itu saya sampaikan kepada saudara. Parakletos itu dia ada bersama-sama dengan kita, dia jalan bersama-sama dengan kita, dia menyertai kita, bahkan dia mendukung kita sampai kita melakukan hal-hal yang Tuhan perintahkan kepada kita untuk kita kerjakan. Nah pagi hari ini saya mau kasih tahu sama saudara bahwa keberanian itu datang,
pada saat kita izinkan Roh Kudus bekerja dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Bapak Ibu, kita melihat bahwa pada waktu itu yang memeriksa Petrus dan Yohanes, kenapa mereka diperiksa? Karena hal yang sebenarnya patut mereka bersyukur, karena ada orang yang sakit didoakan dan sembuh, justru itu dijadikan masalah. Petrus dan Yohanes dihadapkan ke depan persidangan dan mereka bertanya kepada Petrus, dengan kuasa apakah kamu menyembuhkan orang itu? Akhirnya pada ayat yang ke-13 mereka katakan begini, kami mengenal mereka, orang tidak terpelajar, orang biasa saja, tetapi mereka jadi luar biasa. Yang percaya katakan amin. Saya mau katakan kepada saudara begini, sederhana saja, saudara kita tidak perlu belajar macam-macam. Pada saat kita menyadari bahwa kita butuh Roh Kudus dan kita berusaha, kita minta Roh Kudus penuhi hidup saya, maka ada orang lain yang melihat sesuatu, ada pembeda di dalam hidup kita dan orang berkata, orang ini adalah anak Tuhan. Petrus dengan tegas, dia enggak takut. Padahal saudara belajar tentang Petrus, notabene waktu sebelum dia dipenuhkan oleh Roh Kudus penakut. Dia janji sama Tuhan, Tuhan kalau mati kepala ke atas, saya mati kepala ke bawah. Tapi pada saat Tuhan Yesus sedang diadili untuk menghadapi seorang perempuan, dia katakan bahwa aku tidak mengenal siapakah Yesus itu. Saudara lihat sebuah perbedaan orang Kristen biasa dan orang Kristen yang dipenuhkan oleh Roh Kudus, itu ada sebuah keberanian untuk mengambil sebuah keputusan. Tidak sembarangan saudara. Ada banyak orang Kristen sekian lama tetapi tidak pernah berubah. Kenapa? Karena sulit mengambil keputusan. Kenapa? Karena tidak berani. Pagi ini saya mau katakan kepada saudara bahwa kita mendapatkan kesempatan yang luar biasa. Hari ini adalah hari di mana Roh Kudus itu kita sedang memperingati, dicurahkan kurang lebih 2000 tahun yang lalu. Pada saat kita izinkan Roh Kudus bekerja, maka saya percaya suami akan punya keberanian untuk mengambil keputusan. Yang percaya katakan amin. Suami-suami, saya ulangi, pada saat kita dipenuhkan oleh Roh Kudus, maka para suami akan berani mengambil keputusan. Mas Muji suaranya sungguh banter. Yang kedua, pada saat kita dipenuhkan oleh Roh Kudus, maka para istri berani mengambil keputusan. Pada saat anak-anak muda, anak remaja, izinkan Roh Kudus bertakhta di dalam hidup mereka, maka mereka berani mengambil keputusan. Nanti saya akan jelaskan kepada saudara apa keputusan yang harus kita ambil pada saat Roh Kudus memberikan keberanian kepada kita. Dan ini enggak gemen-gemen saudara. Ini membutuhkan sebuah keberanian yang luar biasa. Ini membutuhkan sebuah kekuatan yang luar biasa. Itu sebabnya terima. Dikatakan bahwa pekerjaan Roh Kudus yang pertama, dia memberikan keberanian dan kekuatan kepada saya dan saudara untuk kita mampu mengambil keputusan. Kita maju. Dalam hal apa? Kita harus berani ambil keputusan. Yuk, Kisah Rasul pasal 4 tadi, ayat 8 sampai 10 dan 12. Berani menyatakan di depan umum, di depan sidang, bahwa Yesus itu penyembuh dan Yesus itu adalah Allah yang berkuasa, alias bersaksi. Bapak Ibu, banyak orang Kristen yang KTP-nya Kristen, tetapi tidak pernah berbicara tentang Tuhan. Mereka membisu, diam 1000 bahasa. Identitas mereka tidak pernah ditunjukkan. Kenapa saudara? Karena kita dibelenggu dengan rasa takut, rasa sungkan. Nanti kalau saya ngomong tentang Yesus, dia tidak mau bersahabat dengan saya.
Saya mau bilang sama saudara, ini saatnya orang percaya harus bangkit. Orang percaya harus kembali pada apa ya? Aslinya. Tunjukkan identitas dirimu bahwa saya orang percaya. Dan pada saat Roh Kudus menguasai kita, maka kita tidak akan pernah takut. Kembali saya ulangi kesaksian saya sudah berkali-kali. Waktu itu saya selesai SMP, masuk SMA. Dan saya kenal Tuhan Yesus pada saat saya dulu itu jadi agen kapal, itu dari Kupang ke Rote yang jual tiket saya. Nah, waktu saya berangkat dari rumah untuk ke pelabuhan, saya lewat gereja Pentakosta di Indonesia, waktu itu yang mengembalakan Bapak Pendeta Yermi Selan. Nah, waktu begitu saya lewat kurang lebih kan di pinggir jalan, ada sesuatu yang menarik saya. Ada sesuatu yang menarik saya sehingga saya tidak langsung ke pelabuhan, tetapi saya mampir dan saya ada di teras gereja. Waktu itu Pak Yermi Selan berbicara tentang kepenuhan Roh Kudus, pengajaran ya. Singkat cerita saya masuk, saya duduk paling belakang dan akhirnya Pak Yermi datang dan dia tumpang tangan ke saya, Tuhan akan memakai kamu. Saya ambil keputusan pada waktu itu, saya keluar dari Gemit, Gereja Masehi Injili di Timur, dan saya masuk Pentakosta. Saya dibaptis, saya jadi pemain bass seperti Mas Tius tadi, walaupun kalau zaman dulu tuh hebat. Zaman dulu tuh, wah kalau saya main bass, enggak karu-karuan gitu. Ya. Maksudnya, boh piye, tapi sepenting jemaat semangat gitu ya. Singkat cerita, papa saya ditekan, karena waktu itu papa kerja di kantor pembantu bupati. Papa ditekan sama pembantunya, kalau ada keluargamu yang masuk Pentakosta, maka kamu kena sanksi. Wah, papa marah, pulang marah, saya dipukul, saya disuruh kalau kamu masuk Pentakosta, maka famkok akan hilang dari kamu. Jadi kamu tidak boleh pakai famkok. Saya bilang siap. Singkat cerita, terakhir saya dipanggil ke Kodim. Ada Polsek di situ, ada Polres. Dari semua unsur itu datang, ada dan saya ada di tengah-tengah sendiri. Mereka tanya sama saya pengen bukti satu saja, Demi. Kamu tunjukkan pada saat kamu masuk Pentakosta dan kamu berubah. Waduh, waktu itu saya pikir, apa ya? Akhirnya saya dapat hikmat, tiba-tiba ada ucapan, saya bilang begini sama mereka. Baik Bapak, kalau Bapak pengen bukti, maka saya pengen sampaikan bukti itu. Dulu saya suka main ukulele di panjang jalan, saya tukang nyolong ayamnya orang, makanya sekarang kalau saudara ayamnya hilang, curigai saya. Itu dulu, itu mangganya orang itu kalau lewat, kami ini kan punya grup itu ya, masih ingat gitu ya, Lapendo sama Galaxy itu sudah kita ambil, enggak karu-karuan. Saya masuk Pentakosta, saya tidak minum minuman keras, saya tidak maling ayamnya orang, saya tidak maling mangganya orang. Terus Kodimnya bilang begini sama, Koramilnya bilang begini sama sidang itu, berarti Demi berubah ya? Apa yang harus kita salahkan dia? Tidak ada salah. Saya mau bilang sama saudara, Roh Kudus akan memberikan kepada kita kemampuan pada saat kita bersaksi, kita tidak sendiri, tapi Roh Kudus akan memampukan kita. Yang percaya katakan amin. Nah itu sebabnya mari saudara kita mulai ambil sebuah keputusan, keberanian yang Roh Kudus berikan kepada kita, keputusan itu kita siap untuk bersaksi di kantor. Ada begitu banyak teman saudara yang belum percaya kepada Tuhan, saudara mau tunggu sampai kapan? Kesempatan itu satu saat nanti akan hilang. Pada saat saudara ada di sekolah, pada saat saudara ada di mana saja, Alkitab mengatakan Petrus dan Yohanes mereka mengatakan bahwa yang menyembuhkan orang itu adalah Tuhan. Dan ayat 12 dikatakan bahwa tidak ada seorang pun di bawah kolong langit ini yang bisa memberikan keselamatan kepada manusia. Dunia sedang membutuhkan kesaksian saya dan saudara. Bagaimana? Apa kita puas? Kita puas dengan sudah saya jadi orang percaya,
nanti sungkan sama tetangga, anak-anak muda yang anak sekolah yang duduk sebangku dengan mereka yang belum percaya kepada Tuhan takut. Pagi ini minta kepada Tuhan, kepada Roh Kudus, Dia memberikan kepada saya dan saudara keberanian untuk mengambil keputusan. Amin. Ya. Ayat 13 jelas, yang memeriksa mereka itu mereka berkata begini, kami kenal orang ini, Petrus dan Yohanes. Mereka orang tidak berpendidikan tinggi, mereka orang biasa. Tetapi pada saat kita dipenuhkan oleh Roh Kudus, maka Roh Kudus akan melakukan sesuatu yang luar biasa. Sehingga lewat penampilan saya dan saudara, banyak jiwa dimenangkan untuk kemuliaan Tuhan. Percaya pasti Tuhan bela sama saudara. Siapa yang percaya angkat tangan. Puji Tuhan. Oke, kita masuk pada poin yang kedua. Sebelum itu kita akan lihat dulu Kisah Rasul 1 ayat 8. Saya akan bacakan buat saudara. Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8 dikatakan begini. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ini tugas kita. Tugas saya dan saudara, yaitu kita harus bersaksi kepada dunia bahwa Tuhan itu Allah yang berkuasa, satu-satunya jalan yang bisa membawa kita datang masuk dalam kerajaan sorga. Yang kedua, berani ngambil keputusan untuk menolak hal-hal yang buat kita jauh dari persekutuan, jauh dari Tuhan. Ada banyak orang percaya yang tidak bisa mengerti ini maunya Tuhan atau mau kita sendiri. Tipis banget bedanya. Kemarin lusa saya baca sebuah artikel yang dikirim oleh teman saya. Dia katakan begini, tulisannya sederhana tapi memberkati saya. Anda jangan cepat-cepat mengambil keputusan pada saat Anda mendapatkan pintu yang terbuka. Entah itu pintu pekerjaan, pintu studi, pintu apa saja, sebelum Anda bertanya kepada Tuhan. Kenapa? Di bawahnya dia tulis dengan tulisan kecil. Karena kalau bukan dari Tuhan, maka hal itu akan membuat saudara jauh dari Tuhan. Saya bilang tulisannya sederhana, tapi sangat memberkati. Coba kita renungkan. Apakah studimu membuat Anda jauh dari Tuhan? Apakah pekerjaanmu itu membuat Anda jauh dari Tuhan? Ibadah di tempat ini ada sebuah pelatihan di mana kami akan mendapatkan sebuah ketaatan yang utuh dari saudara. Kalau saudara baca pasal 1, pasal 2 dari Kisah Rasul, setelah mereka dipenuhkan oleh Roh Kudus, tiap hari mereka bagi roti. Apa? Share tentang firman, sharing tentang firman. Apa itu saja? Saudara baca terus, mereka jual harta mereka untuk dibagi-bagikan kepada orang lain. Sekarang kita jadi takut. Kita melayani Tuhan, kita percaya kepada Tuhan. Tapi kita berkata, kalau memang di sekolah ada acara, gereja saya tinggalkan minta izin. Saya bilang sama saudara, itu keliru. Yang percaya katakan amin. Alkitab mengatakan cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka kamu akan semuanya akan ditambahkan kepada kamu. Pagi ini saya akan berbicara dengan jelas kepada saudara, keputusan ada di tangan saudara. Petrus dan Yohanes dikenal oleh yang memeriksa mereka, tua-tua Yahudi. Mereka orang yang tidak terpelajar, tetapi mereka membuat sesuatu yang luar biasa. Sekali Petrus berkhotbah, berapa jiwa yang bertobat? 3.000. Saudara maju ke pasal yang kelima. Dari 3.000 tidak terlalu lama naik jadi 5.000. Oleh siapa? Seorang nelayan yang pendidikannya tidak tinggi, orang biasa. Tetapi pada saat Roh Kudus bekerja di dalam hidupnya, dia berani mengambil keputusan. Dia nyatakan identitas dirinya. Saya orang Kristen, saya punya cara, saya mau ikut caranya Tuhan.
Jangan sampai studimu membawa saudara jauh dari Tuhan. Anak-anak muda, saya mau tanya, hari Rabu kalian ada di mana? Ya. Sekarang kalau Rabu itu paling anak muda 2 kalau tugas. Kalau enggak tugas, enggak datang. Ya. Kami mulai berpikir, apalagi pelayan Tuhan, kalau sudah enggak loyal terhadap gereja dan terhadap Tuhan, maka kami harus pikir-pikir untuk kasih pelayanan lagi. Amin. Saudara jangan pikir melayani, sampaikan firman gampang. Saudara ketik di YouTube aja keluar semua. Tapi pertanggungjawabannya itu. Yang pertama kalau kita bergereja harus loyal kepada gereja di mana kita bertumbuh. Kalau peraturannya ibadah ya harus ibadah. Yang kedua kita harus rasa takut sama Tuhan. Karena pelayanan itu bukan gemen-gemen, bukan main-main. Karena saya mau saya datang, nggak mau ya nggak datang. Kita perlu seleksi lagi, kecolongan terus. Ya. Kami berdoa, kadang-kadang kami tanya sama Tuhan, apa yang salah? Ternyata kesalahannya ada di sebuah keberanian untuk mengambil keputusan. Saudara takut kalau saya ambil keputusan, saya dijauhi sama teman-teman. Saya ambil keputusan, saya capek mau ke gereja, enggak ah. Paling itu aja. Tapi saya angkat jempol kepada panjenengan yang begitu setia. Walaupun bukan pelayan Tuhan, tapi hampir tiap minggu, tiap Rabu datang. Pembedanya ada di mana? Ada sebuah keberanian untuk mengatakan tidak untuk hal-hal yang menjauhkan kita. Saya mau tanya sama saudara, siapa yang merasa cukup hari ini? Coba angkat tangan, yang merasa bahwa saya sudah cukup, hidupku sudah cukup mapan, cukup nyaman dan lain sebagainya. Coba angkat tangan. Gak ada? Berarti saudara belum mapan. Saya mau bilang sama saudara, saudara mau punya gaji berapa juta 1 bulan. Itu tidak pernah cukup. Saudara tahu pelatih Indonesia sekarang? Dari Korea, siapa namanya? Mas Tius? Siapa yang tahu nama pelatih Indonesia sekarang? Timnas umur 22, siapa? Iya. Saudara tahu gajinya 1 bulan berapa dibayar sama PSSI? Erick Thohir dia buka semua, termasuk Safri itu, siapa itu yang baru-baru di SEA Games dia menang gitu. Dia buka. Itu pelatih dari Korea itu 1 bulan minimal 3M. Pak Dari, seandainya panjenengan dapat 3M, itu mau dibuat apa Pak? Cocok sama saya. Saudara sekarang kalau mau aset itu jangan simpan di bank, beli tanah. Soalnya tiap tahun unda. Amin. Tapi saudara tahu nggak, waktu diwawancarai sama salah satu reporter gue, dia tanya, Pak apakah Bapak sudah cukup dengan 3M? Dia hitung-hitung, dia bilang, saya belum puas. Dia mau berapa M 1 bulan gajinya? Wow, katakan gitu. Saya mau bilang sama, kapan kita merasa cukup? Bu Ina, kira-kira kapan kita merasa cukup? Wes cukup. Jadi umat Tuhan, terima kasih. Oh di rumah Tuhan, ya. Saya mau bilang sama saudara, kita akan merasa cukup pada saat kita dengar inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu cukup, wes cukup. Tapi selama napas masih ada dalam hidup saudara, ora cukup. Sepeda motor tahun 65. Ganti, mobil, enggak cukup. Itu sebabnya mari kita ambil sebuah keputusan, ada sebuah keberanian untuk kita katakan pada diri kita sendiri, kita siap menolak hal-hal yang akan menjauhkan kita dari Tuhan. Sehingga iman kita semakin bertumbuh, iman kita semakin naik, semakin cinta sama Tuhan.
Dan kalau saudara semakin cinta sama Tuhan, maka Tuhan pun akan terus memperhatikan kehidupan saya dan saudara. Yang percaya katakan amin. Ya. Kita maju yang berikut. Berani ambil keputusan untuk katakan tidak terhadap dosa. Pada saat Roh Kudus menguasai hidup kita, memenuhi hidup kita, maka dia bekerja, dia memberikan sebuah keberanian dan kekuatan kepada saya dan saudara. Agar kita akan berkata kepada dosa, tidak. Yang percaya katakan amin. Semua yang percaya katakan amin. Ya. Dosa itu apa sih? Mbak Eca, dosa itu apa? Ya, melenceng. Dosa itu adalah sesuatu yang kita kerjakan, kita lakukan, tidak sesuai dengan maunya Tuhan. Saya tidak perlu sampaikan contoh, tidak perlu. Saudara tahu dosa itu apa? Akibat dosa, saudara tahu? Roma 3 ayat 23, upah dosa adalah maut. Dosa itu akan membuat saya dan saudara mati secara rohani, bukan itu saja, tapi hukuman kekal akan kita terima. Itu sebabnya pada saat pagi hari ini saya sebentar lagi akan selesai khotbah saya tentang pekerjaan Roh Kudus. Dia mau hari ini saya dan saudara ingat itu, bahwa hidup kita tidak terlalu lama lagi. Mari kita pakai hal-hal yang rohani. Khususnya kita berdoa supaya Roh Kudus memberikan kepada kita kekuatan, keberanian untuk mengambil keputusan. Maaf, saya tidak larang saudara sekolah, tidak. Kejarlah ilmu setinggi mungkin. Tetapi ingat bahwa pada saat kita sekolah, kita tidak jauh dari Tuhan. Amin. Semakin cinta sama Tuhan. Saya tidak melarang saudara kerja. Kerja itu enggak dosa. Dosa pada saat saudara ambil waktunya Tuhan untuk bekerja. Saudara tidak menghormati Tuhan lewat jam-jam ibadah. Itu sebabnya pagi ini saya sampaikan kepada saudara. Ya, jadi yang kedua, keputusan yang kedua, yaitu kita harus katakan tidak terhadap dosa. Yang terakhir, sebelum kita berdoa, berani ambil keputusan untuk tetap cinta sama Tuhan. Berani ambil keputusan untuk tetap taat serta setia kepada Tuhan. Berani mengambil keputusan untuk terus mengasihi Tuhan lebih dari semua yang ada di dalam dunia ini. Yohanes 14, saya ingat hari Rabu saya khotbahkan itu, Yohanes 14, sebentar saya cari. Yohanes pasal yang ke-14, ayat yang ke-15. Coba Mbak Gila bacakan. Yohanes 14 ayat 15 dan 16. Puji Tuhan. Poin yang terakhir kita ngambil keputusan untuk mencintai dan mengasihi Tuhan. Pasal 14 ayat 15 Tuhan Yesus buka janji tentang penghiburan itu.
Dikatakan bahwa jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Cukup jelas ya, cukup jelas banget. Pada saat saya dan saudara mengambil keputusan karena keberanian yang Roh Kudus berikan kepada kita, yaitu kita tetap mengasihi Tuhan. Yang percaya katakan amin. Apa tandanya orang yang mengasihi Tuhan? Yaitu melakukan semua perintah Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan yang dikasihi Tuhan. Mari kita mulai berpikir, kita mulai duduk dan kita renungkan. Iya, dari dulu saya kerja banting tulang, tapi akhirnya ya seperti ini saja. Pagi ini Roh Kudus ingatkan kita. Dia datang bagi mereka yang membuka hati, bagi mereka yang izinkan dia masuk dan bekerja. Dia akan memberikan kepada kita kekuatan dan kemampuan. Dan hal itu akan kita lihat terjadi di jemaat, termasuk saya dan saudara. Kita berubah dan kita akan melihat gereja ini akan semakin luar biasa. Karena saya dan saudara izinkan Roh Kudus untuk masuk bekerja di dalam hidup kita. Ada sebuah keberanian untuk mengambil keputusan, memutuskan untuk setia melakukan perintah Tuhan. Kita tundukkan kepala dan kita akan sama-sama berdoa. Sementara saudara tutup mata, secara pribadi saudara ngomong sama Roh Kudus. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadirat. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu.
ambil alih seluruh hidupku di atasmu menyembahmu. Roh yang hidup penuhi jiwaku, Rohmu yang hidup pulihkanku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertai. Ku buka hati, ku buka hati untuk zaman berserah di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di atasmu menyembahmu. Ku buka hati, ku buka hati untuk zaman bersama-Mu di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di hadirat-Mu menyembahmu. Sementara saudara tutup mata, kita ambil keputusan pagi ini sebelum kita melangkahkan kaki kita keluar dari gedung gereja ini. Mungkin saudara sekian lama kita melangkah dengan kekuatan kita, kemampuan kita yang seringkali membuat kita gagal, kecewa, kita sakit. Pagi ini ada sebuah tawaran, Roh Kudus akan datang. Dia akan memberikan keberanian kepada kita. Dan itu memang pekerjaannya. Dia akan menuntun kita, membawa kita kepada hal-hal yang luar biasa. Dengan berani Petrus dan Yohanes mengatakan bahwa itu bukan dari kami, tapi karena pekerjaan Roh Kudus. Pagi ini siapa yang mau ngambil keputusan? Saya jemput dia bangkit berdiri. Taruh tangan saudara di dada saudara dan katakan, ini saya Tuhan. Ini saya Roh Kudus. Saya membutuhkan tuntunan-Mu agar saya berani mengambil keputusan untuk mengatakan tidak kepada hal-hal yang mengganggu hubunganku dengan Engkau. Berikan keberanian kepada kami Tuhan, kepada saya Tuhan, untuk saya dapat berkata bahwa tidak untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang mengakibatkan kami berbuat dosa. Ku buka hati kejamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu menyembah-Mu. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan. Kita mau katakan roh yang hidup.
Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naungan. Angkat tangan saudara dan katakan, ku buka hati. Ku buka hati untuk jalanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di angkatmu. Katakan, ku buka hati, ku buka hati untuk bahamu, berserah di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di atasmu menyembah. Sungguh-sungguh katakan, ku buka hati untuk jamaahmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di atasmu menyembah. Di altarmu, di altarmu, di altarmu menyembahmu, di altarmu menyembahmu. Yuk kita sembah, haleluya, haleluya. Yang belum dipenuhkan oleh Roh Kudus, minta, penuhi aku, urapi aku dengan Roh-Mu Tuhan. Memampukan saya untuk saya terus berjalan di dalam pimpinan-Mu Tuhan. Roh Kudus, buka hati dan terima Dia. Katakan, Roh Kudus masuk, masuk, penuhi saya. Haleluya, Roh Kudus, haleluya, haleluya. Penuhi kami semua pagi ini Tuhan. Penuhi kami dengan Roh-Mu yang memberikan keberanian bagi kami untuk kami bisa mengambil keputusan. Roh Kudus, Roh Kudus, haleluya, haleluya. Roh Kudus, penuhi kami, penuhi kami. Yesus, haleluya, haleluya. Dia sedang bekerja. Dia sedang bekerja dan Dia ingin mengurapi kita semua. Saudara yang membuka hati, izinkan Dia masuk. Haleluya, haleluya, haleluya. Pulihkan kami dengan Roh-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Bekerja, bekerja, bagi Roh Kudus, bekerja. Haleluya.
penuhi, penuh. Terima Roh Kudus. Terima dia dalam hidupmu, dalam hatimu hari ini. Haleluya. Yes. Kami mau buka hati kami aja. Ya. Ku buka hati. Ku buka hati untuk jamaatmu, berserah penuh di hadiratmu. Ambil seluruh hidupku di altarmu, menyemati. Ku buka hati untuk jamaatmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu di altarmu, menyembahmu. Kami tahu Roh Kudus Engkau adalah pribadi. Engkau memiliki kehendak. Bahkan Engkau bisa didukakan. Kami telah mendukakan Engkau. Ampuni. Kami membiarkan Engkau berdiam karena kami mengabaikan Engkau. Tetapi hari ini kami diingatkan kembali bahwa Engkau rindu dengan kami. Sebab itu mari Roh Kudus penuhi kami kembali. Kami rindu menjadi saksi, menjadi terang bagi bangsa. Kami rindu memiliki keberanian yang penuh sehingga kami bisa bersaksi tentang Engkau kepada setiap orang, setiap sesama kami. Kami membuka mulut bahwa Yesus adalah Tuhan. Sebab itu penuhkan kami kembali dan biarlah Engkau aktif dalam kehidupan kami. Biarlah kami memiliki kemampuan supranatural yang datang daripadamu untuk kami berkata tidak kepada dosa dan berkata tidak kepada hal-hal yang menjauhkan kami darimu. Oleh sebab itu mari sekali lagi Roh Kudus, kuasai dan kendalikanlah kami supaya Engkau memimpin dan mengambil alih penuh kehidupan kami di dalam tangan-Mu. Terima kasih buat firman-Mu ya Tuhan. Dan biar firman-Mu akan kami renungkan, kami lakukan dan kami akan bagikan sebab kami tahu kami hidup bukan dari roti saja tetapi dari firman yang keluar dari mulut Allah. Terima kasih Bapa sekali lagi buat firman-Mu dan buat Engkau Roh Kudus, dan kendalikan kami, kuasai kami di bawah kedaulatan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami siap dipenuhi, kami siap dipakai untuk kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita semua katakan amin. Silakan duduk kembali. Doa ibadah kita pada saat begini. Bapa yang baik, Roh Kudus, kami bersyukur dan berterima kasih buat penyertaan-Mu, kekuatan dan hikmat yang Bapa berikan bagi kami, khusus buat jemaat yang ada di GBI Diaspora Sejahtera Karanganyar. Kami percaya kalau kami ada itu hanya karena anugerah dan pertolongan Tuhan. Dan pagi ini kami bersyukur seluruh rangkaian acara telah kami lalui.
Dan sebentar kami akan pulang. Kami percaya kami pulang, kami membawa harapan yang baru. Kami membawa sukacita yang luar biasa. Bahkan ada keberanian yang Roh Kudus berikan bagi kami. Kami mengambil keputusan untuk terus menyenangkan Tuhan. Kami berdoa memberkati sawah ladang, perkebunan, peternakan, usaha, rumah tangga, pernikahan mereka. Apapun saja yang mereka kerjakan dengan tangan mereka, apapun yang mereka pikirkan, apapun yang mereka lihat, pasti diberkati oleh Tuhan. Yang lemah dikuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang sakit kami angkat tangan kami dan kami berdoa buat Bu Tuti yang ada di Ngancar. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan berikan yang terbaik. Apapun keputusan Tuhan, satu hal yang kami minta, nama Yesus dimuliakan di sana, nama Yesus didengungkan di Ngancar. Kami juga berdoa buat anak kami Minto, Tuhan tolong. Kami percaya bahwa dunia boleh memvonis, tapi kami punya Tuhan yang dahsyat. Kami punya Tuhan yang luar biasa. Tuhan berkati, Tuhan pulihkan. Mak ya, kami juga serahkan ke dalam tangan kasih sayang Tuhan. Yang lain-lain yang tidak sempat kami sebutkan nama mereka, Tuhan tolong dan Tuhan memberkati. Terpuji namamu, jam-jam ibadah sepanjang minggu ini, kami berdoa Tuhan berkati, pakai setiap pelayan-pelayan Tuhan, agar kami boleh mendapat konfirmasi yang jelas dari Tuhan. Kami boleh sampaikan isi hatimu, kami boleh bertumbuh di dalamnya, nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Selesai semua, kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kami percaya dan yakin Tuhan ada bersama kami sepanjang hari ini, bahkan sepanjang minggu ke depan. Mari kita angkat tangan kita ke atas dan kita terima berkat Tuhan. Dan sekarang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, akhir dari ibadah kita pada saat pagi hari ini, mari kita akan pulang ke rumah kita masing-masing dengan membawa pulang berkat, yaitu berkat damai sejahtera, berkat sukacita yang telah dikerjakan oleh kekuatan kuasa Roh Kudus, boleh turun, menyertai, memberkati, bahkan menjadi milik kita semua mulai saat pagi hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali kali yang kedua. Mari kita pulang ke rumah kita masing-masing dengan membawa pulang berkat, baik berkat rohani maupun jasmani, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Kau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Selamat pagi, selamat pulang. Tuhan Yesus memberkati.